Pagi itu, matahari sudah tinggi ketika Aldo Permana menutup pintu kontrakannya yang sederhana di pinggir kota. Pemuda berusia 25 tahun itu berjalan pelan menyusuri gang kecil yang sudah penuh dengan hiruk-pikuk warga. Beberapa tetangga menyapanya dengan senyum ramah, meskipun ia tahu dalam hati sebagian dari mereka sering heran dengan kehidupannya yang tampak tak pasti. Aldo memang belum punya pekerjaan tetap. Sejak lulus kuliah 2 tahun lalu, ia hanya bekerja serabutan, mulai dari menjadi penjaga toko, membantu di bengkel, hingga pernah menjadi ojek online. Namun hidup baginya bukan soal gengsi. Ia selalu percaya bahwa rezeki akan datang selama ia mau berusaha. Hari itu, ia sedang bersemangat karena mendapat kabar dari seorang temannya bahwa ada lowongan di sebuah perusahaan besar milik keluarga Zahra. Nama perusahaan itu sering muncul di televisi dan koran. Zahra Group, salah satu perusahaan raksasa yang bergerak di bidang properti, perhotelan, hingga transportasi. CEO-nya dikenal sebagai sosok yang tegas dan disegani. Bagi Aldo, ini kesempatan emas. Bukan karena ia bermimpi langsung duduk di kursi manajer, tapi setidaknya ia bisa bekerja di tempat yang lebih stabil daripada pekerjaan serabutan sebelumnya. Dengan kemeja sederhana yang sudah ia setrika semalam, celana kain hitam, dan sepatu yang sedikit pudar warnanya, Aldo berangkat menuju gedung megah Zahra Group yang berdiri di jantung kota. Gedung itu menjulang tinggi, dinding kacanya berkilau memantulkan sinar matahari. Ia sempat menelan ludah, merasa kecil di antara para pekerja lain yang lalu lalang dengan jas rapi dan koper mahal. Bismillah, gumamnya lirih sambil merapikan rambut. Di dalam lobi, suasananya begitu mewah. Lantai marmer mengkilap, lampu gantung besar menjuntai di atas, dan aroma kopi dari kafe kecil di pojok ruangan membuat suasana semakin elegan. Aldo merasa seperti masuk ke dunia lain. Setelah melalui proses pendaftaran, ia diarahkan ke ruang tunggu bersama beberapa pelamar lain. Kebanyakan dari mereka tampak percaya diri dengan pakaian mahal dan berkas lamaran yang tebal. Aldo hanya membawa map sederhana berisi ijazah, transkrip nilai, dan beberapa sertifikat pelatihan kecil. Namun takdir seolah punya rencana lain. Ketika namanya dipanggil, ia tidak langsung diwawancara untuk posisi administrasi seperti yang ia lamar. Seorang staf HR justru menyebutkan bahwa ia dipanggil khusus oleh bagian keluarga CEO. Apa tidak salah? Saya melamar di bagian staf administrasi, Bu. Tanya Aldo hati-hati. Staf itu hanya tersenyum tipis. Tidak salah, Mas, ada permintaan khusus. Silakan ikuti saya. Aldo semakin bingung, tapi ia menurut saja. Ia dibawa ke lantai atas, ke sebuah ruangan yang lebih sepi. Di sana, suasananya berbeda dengan kesibukan kantor. Ruangan itu lebih mirip ruang keluarga yang hangat, dengan sofa empuk, rak buku, dan jendela besar menghadap taman. Di balik jendela, Aldo melihat seorang gadis muda duduk di kursi roda. Rambut hitam panjangnya terurai rapi, wajahnya cantik tapi dingin, seolah menyimpan jarak dengan dunia. Matanya menatap kosong ke arah taman, tak peduli pada orang yang baru masuk. Mas Aldo, ini adalah Amira Zahra, kata staf itu memperkenalkan. Putri tunggal dari CEO Zahra Group. Aldo terdiam. Ia tentu pernah mendengar nama itu. Amira dikenal sebagai gadis yang jarang muncul di publik, bahkan fotonya pun jarang tersebar di media. Banyak orang hanya tahu bahwa ia anak CEO yang sakit-sakitan dan duduk di kursi roda. Amira hanya melirik sekilas, lalu kembali memandang keluar jendela. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan. Staf itu menambahkan, mulai hari ini, Mas Aldo ditugaskan untuk mendampingi Amira. Bukan sebagai perawat, karena Amira sudah punya tenaga medis khusus. Tapi sebagai teman ngobrol, pendamping, atau apapun yang bisa membuat Amira merasa tidak kesepian. Aldo semakin terkejut. Ia bahkan belum paham kenapa dirinya yang dipilih untuk tugas itu. Ia menoleh ke arah staf tersebut dengan raut penuh tanda tanya. Kenapa saya, Bu? Saya bahkan tidak punya pengalaman soal ini. Staf itu menjawab pelan. Bapak CEO yang memilih langsung. Katanya, dari sekian banyak pelamar, Bapak merasa Mas Aldo punya sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang mungkin bisa membuat Amira membuka diri. Kata-kata itu membuat Aldo terdiam. Ia menoleh lagi pada Amira yang masih menatap kosong. Ada sesuatu dalam tatapan gadis itu yang sulit ditebak. Campuran dingin, rapuh, sekaligus menantang. Dalam hati Aldo bergumam. Apa yang sebenarnya diharapkan dari saya? Hari itu menjadi yang tidak pernah ia bayangkan. Dari seorang pemuda sederhana yang hanya ingin bekerja, kini ia ditugaskan untuk menemani putri seorang CEO besar.
Aldo menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan dirinya. Suasana ruangan begitu hening, hanya terdengar suara burung dari taman di luar jendela. Ia berdiri kikuk beberapa langkah dari kursi roda Amira, tidak yakin harus mulai berkata apa. Gadis itu masih menatap keluar jendela, seakan tidak peduli dengan kehadiran orang baru di sampingnya. Wajahnya datar, tanpa ekspresi, seperti tembok yang sulit ditembus. Halo, ucap Aldo hati-hati, berusaha terdengar ramah. Saya Aldo. Mulai hari ini saya diminta untuk menemani kamu. Maksud saya Mbak Amira. Amira tidak bergeming. Ia bahkan tidak menoleh sedikit pun. Aldo merasa ucapannya menguap begitu saja. Ia tersenyum kaku, lalu mencoba lagi. Taman di luar sana kelihatannya indah ya. Bunga-bunganya banyak sekali. Kamu suka bunga? Hening Aldo merasa seperti sedang berbicara dengan dinding. Ia melirik ke arah staf yang tadi membawanya. Namun perempuan itu hanya memberi isyarat halus dengan tangan, seakan berkata, coba saja terus. Dalam hati, Aldo mulai goyah. Ia tidak terbiasa menghadapi orang yang sama sekali tidak merespon. Biasanya, meskipun ia hanya bekerja serabutan, orang tetap menanggapi ucapannya. Tapi Amira, gadis ini seolah membangun dinding tinggi di sekeliling dirinya. Ia akhirnya memberanikan diri mendekat sedikit. Aku sebenarnya gugup sekali, Amira. Kamu tahu, aku pikir aku bakal diwawancara buat kerja di kantor. Ternyata malah disuruh ketemu sama kamu. Rasanya kayak mimpi aneh. Mendadak Amira melirik sekilas lalu kembali memandang keluar. Bukan senyum, bukan juga ekspresi hangat. Hanya lirikan singkat, tapi cukup membuat Aldo merasa ada sedikit celah yang terbuka. Jadi, lanjut Aldo, mencoba memanfaatkan momen kecil itu. Kamu biasanya suka ngapain kalau lagi di sini? Baca buku? Dengar musik? Atau cuma lihat taman? Amira akhirnya menggerakkan bibirnya pelan. Suaranya lembut tapi terdengar dingin. Kamu terlalu banyak bicara. Aldo langsung terdiam. Untuk sesaat ia tidak tahu harus merasa lega atau tersinggung. Setidaknya gadis itu akhirnya bicara. Ia terkekeh kecil sambil menggaruk kepala. Maaf ya, aku memang sering dianggap cerewet sama teman-teman. Tapi kalau aku diam, biasanya suasana jadi makin canggung. Kamu lebih suka aku diam aja? Amira tidak menjawab. Tapi kali ini ia tidak terlihat terlalu menolak. Wajahnya tetap datar, namun matanya sedikit bergerak ke arah Aldo. Dalam hati Aldo mulai mengerti. Gadis ini bukan tidak bisa bicara, bukan juga tidak mau mendengar. Hanya saja, mungkin ia sudah terlalu lama terbiasa dengan kesepian. Hari itu, pertemuan pertama mereka berlangsung kaku. Aldo mencoba mengajak ngobrol soal hal-hal ringan. Makanan favorit, cuaca, bahkan cerita kecil tentang kehidupannya di kontrakan. Amira hanya menjawab singkat, bahkan lebih sering diam. Namun Aldo tidak menyerah. Amira, katanya di penghujung sore, aku tahu kamu mungkin gak suka aku ada di sini, tapi aku janji aku gak akan ganggu kamu. Kalau kamu gak mau ngobrol gak apa-apa. Aku bisa duduk aja di sini sambil baca buku. Tapi kalau suatu saat kamu pengen cerita atau sekadar komentar, aku akan dengar. Untuk pertama kalinya, Amira menoleh penuh ke arah Aldo. Tatapannya dingin, tapi ada kilatan penasaran. Ia tidak mengatakan apa-apa, hanya menatap lama seolah menilai pria di depannya. Aldo tersenyum tulus. Senyum itu sederhana, tanpa maksud apa-apa. Hanya ingin menunjukkan bahwa ia benar-benar tulus. Setelah itu, Amira kembali memalingkan wajah. Namun kali ini, ia tidak tampak sepenuhnya menutup diri. Malamnya, ketika Aldo pulang ke kontrakan, ia masih memikirkan gadis itu. Amira Zahra, putri CEO besar yang cantik tapi penuh misteri. Kenapa ayahnya sampai merasa Aldo yang cocok mendampinginya? Apa sebenarnya yang diinginkan keluarga itu? Aldo belum tahu jawabannya. Yang ia tahu, besok ia harus kembali, duduk di samping Amira, dan mencoba lagi. Karena dalam hati kecilnya, ia merasa ada sesuatu yang istimewa di balik tatapan dingin gadis itu. Sesuatu yang mungkin selama ini terkurung, menunggu saatnya terbebas. Hari-hari berikutnya, Aldo mulai terbiasa dengan rutinitas barunya. Setiap pagi ia datang ke lantai khusus tempat Amira biasa menghabiskan waktu. Kadang mereka duduk berdua di ruang yang menghadap taman. Kadang Amira meminta kursi rodanya dibawa keluar, agar bisa merasakan udara segar. Meski begitu, interaksi mereka tidak berubah banyak. Amira masih lebih banyak diam, sesekali hanya menjawab singkat pertanyaan Aldo. Namun, bagi Aldo, itu sudah cukup. Setidaknya gadis itu tidak lagi mengabaikannya sepenuhnya seperti pertemuan pertama. Suatu siang ketika langit mendung menggantung, Aldo dan Amira berada di taman kecil perusahaan. Di sana ada kolam ikan dengan air mancur kecil di tengahnya. Amira duduk dengan wajah tetap datar,
Matanya sesekali mengikuti gerakan ikan koi yang berenang di bawah permukaan air. Aldo, seperti biasa, berusaha menghidupkan suasana. "Amira, kamu pernah kasih makan ikan di sini?" Tanyanya sambil menunjuk ke kolam. "Pernah," jawab Amira singkat. "Kalau gitu, aku kasih makan juga, ya?" Aldo mengambil pakan ikan yang memang tersedia di dekat kolam. Ia menaburkan beberapa butir ke air, lalu berjongkok untuk melihat ikan-ikan berebut. Melihat ikan-ikan itu bergerak cepat, Aldo tiba-tiba terpeleset sedikit karena posisi jongkoknya kurang seimbang. Ia nyaris jatuh ke kolam. Tangannya berayun-ayun berusaha menahan diri. Wajahnya panik, kakinya seperti menari tidak karuan. Amira spontan menoleh. Sekilas ia melihat ekspresi konyol Aldo yang sedang berusaha keras tidak tercebur. Lalu, tanpa ia sadari, bibirnya terangkat sedikit. Aldo berhasil bertahan, tapi tubuhnya tetap terhuyung dan akhirnya duduk di tanah dengan celana basah terkena cipratan air. Ia mendesah panjang, lalu menatap Amira. "Wah, hampir saja aku jadi ikan koi paling besar di sini," katanya sambil menghela napas. Amira menunduk, menutup mulutnya pelan. Ada suara kecil yang keluar, nyaris tak terdengar. Tawa Aldo tertegun. Ia menatap gadis itu lekat-lekat, tidak percaya dengan apa yang baru saja ia dengar. "Kamu ketawa?" tanyanya dengan nada heran. Amira buru-buru mengalihkan wajah, berusaha menahan ekspresinya. "Tidak," jawabnya datar, meskipun pipinya sedikit memerah. Aldo tersenyum lebar. "Aku dengar jelas, Amira, kamu ketawa." "Akhirnya ya Tuhan, aku merasa seperti berhasil memenangkan hadiah besar." Amira meliriknya sekilas, lalu mendengus kecil. Tapi tawa tipis itu sekali lagi muncul, meski cepat ia sembunyikan. Momen itu, tanpa mereka sadari, ternyata disaksikan oleh dua karyawan yang sedang lewat membawa dokumen. Mereka terhenti saling pandang dengan mata membelalak. "Itu, Nona Amira ketawa?" bisik salah satunya. "Serius? Aku kira dia nggak pernah bisa tersenyum, apalagi tertawa." Kabar itu pun menyebar dengan cepat di kalangan staf Zahra Group. Dalam waktu singkat, gosip kecil beredar. Seorang pemuda baru bernama Aldo berhasil membuat putri CEO yang selama ini terkenal dingin akhirnya tertawa. Sore harinya, ketika Aldo hendak pulang, salah seorang staf senior menghampirinya. "Mas Aldo, boleh tanya sesuatu?" "Apa tadi benar Nona Amira ketawa?" Aldo terdiam sesaat lalu tersenyum malu. "Hehe, iya, meskipun cuma sebentar." Staf itu menggeleng-geleng tak percaya. "Saya sudah bekerja di sini hampir 5 tahun. Selama itu saya belum pernah sekalipun lihat Nona Amira tersenyum. Tertawa, rasanya mustahil. Tapi kamu bisa." Aldo tidak tahu harus menjawab apa. Ia hanya mengangguk kecil. Dalam hatinya, ia merasa lega sekaligus bingung. Ia tidak menyangka momen kecil tadi bisa begitu berarti. Di kamar pribadinya malam itu, Amira duduk termenung. Ia sendiri heran kenapa bisa tertawa. Sudah lama sekali ia tidak merasakan perasaan itu. Bukan karena ia tidak mau, tapi karena hatinya sudah lama tertutup rapat. Ia mengingat ekspresi konyol Aldo saat hampir jatuh, lalu kata-katanya yang sederhana. Sesuatu dalam diri Amira terasa hangat. Ia benci mengakuinya, tapi pemuda itu berbeda. Tidak seperti orang-orang lain yang selalu bersikap berlebihan di depannya. Aldo justru polos, apa adanya, bahkan kadang ceroboh. Keesokan harinya, saat Aldo datang lagi, suasana terasa berbeda. Amira memang tetap dingin, tapi tatapannya tidak sekeras sebelumnya. Ia bahkan sempat bertanya singkat, "Kamu enggak sakit gara-gara jatuh kemarin?" Aldo tersenyum lebar, merasa itu kemajuan besar. "Enggak kok, paling celanaku aja yang jadi korban. Untung aku enggak beneran nyemplung ke kolam." Amira menunduk, menahan senyum yang hampir muncul lagi. Hari itu menjadi awal perubahan. Orang-orang di sekitar mulai melihat ada sesuatu yang berbeda pada Amira sejak Aldo hadir. Dan bagi Aldo sendiri, momen tawa itu terasa seperti pintu pertama yang berhasil ia buka dalam hati gadis, yang selama ini hidup dalam kesepian. Namun, Yama tidak tahu, semakin ia dekat dengan Amira, semakin besar pula perhatian orang-orang di sekitar mereka. Perhatian yang tidak semuanya baik. Sejak kabar Amira tertawa untuk pertama kalinya tersebar, suasana di Zahra Group mulai berubah. Para karyawan yang biasanya menjaga jarak dari gadis itu kini diam-diam memperhatikannya. Beberapa tampak senang, seolah mendapat harapan baru bahwa nona kecil mereka mulai terbuka. Namun tidak sedikit pula yang merasa heran sekaligus iri pada Aldo, seorang pendatang baru tanpa latar belakang istimewa, yang tiba-tiba saja bisa melakukan hal mustahil. Setiap kali Aldo lewat di koridor,
Ada saja bisikan terdengar, itu orangnya yang bikin Nona Amira ketawa. Masa sih? Kayak nggak percaya. Nona itu kan biasanya dingin banget. Kalau benar, berarti pemuda itu istimewa. Aldo sendiri berusaha tidak ambil pusing. Ia hanya ingin menjalankan tugasnya dengan baik. Namun gosip itu cepat sekali membesar. Bahkan sampai ke telinga beberapa manajer yang biasanya jarang peduli urusan pribadi keluarga CEO. Hari itu, ketika Aldo baru saja selesai menemani Amira di taman, ia dipanggil ke ruang rapat kecil. Di sana sudah menunggu Pak Surya, salah satu manajer senior yang terkenal galak. "Mas Aldo," ucap Pak Surya dengan suara tegas. "Saya dengar kamu berhasil membuat Nona Amira tertawa. Benarkah itu?" Aldo menelan ludah, mencoba tetap tenang. "Iya, Pak. Tapi itu bukan karena saya sengaja. Kebetulan saja ada kejadian lucu." Pak Surya menatapnya tajam. "Kamu tahu nggak betapa berharganya momen itu? Selama bertahun-tahun, tidak ada satupun orang di perusahaan ini, bahkan keluarga dekatnya sendiri, yang bisa membuat Nona Amira tersenyum. Dan sekarang, tiba-tiba seorang karyawan baru bisa melakukannya." Nada bicaranya terdengar lebih seperti tuduhan daripada pujian. "Saya tidak punya maksud apa-apa, Pak. Jelas Aldo hati-hati. Saya hanya melakukan tugas saya, menemani Nona Amira." Pak Surya terdiam sejenak, lalu mendengus. "Hati-hati, Mas. Dunia ini penuh dengan orang yang bisa salah paham. Jangan sampai kamu dianggap macam-macam hanya karena terlalu dekat dengan Nona Amira." Aldo mengangguk sopan. "Baik, Pak. Saya akan tetap profesional." Meski begitu, hatinya terasa berat. Ia tahu sejak hari itu posisinya tidak akan mudah. Bukan hanya karena tanggung jawabnya terhadap Amira, tapi juga karena pandangan orang-orang di sekitarnya. Sementara itu, Amira sendiri mulai menunjukkan sedikit perubahan. Meskipun tidak drastis, ia kini lebih sering menanggapi ucapan Aldo. Meski masih dengan nada singkat, kadang ia bahkan bertanya balik. Hal kecil yang bagi Aldo terasa seperti pencapaian besar. "Kenapa kamu selalu datang tepat waktu?" tanya Amira suatu siang. Aldo tertawa kecil. "Kalau aku telat, nanti kamu bosan nunggu aku, kan?" Amira meliriknya sejenak, lalu kembali menatap bukunya. Namun, sudut bibirnya bergerak samar, seperti menahan senyum. Sayangnya, hubungan yang mulai mencair itu justru semakin menarik perhatian. Suatu sore, ketika Aldo keluar dari ruang Amira, ia mendengar sekelompok karyawan berbisik-bisik sambil menatapnya. Kalau terus begini, bisa-bisa Nona jatuh hati sama dia. "Gila, jangan sembarangan ngomong. Itu mustahil. Tapi siapa tahu? Bukankah semua orang nggak percaya dia bisa bikin Nona ketawa?" Aldo berhenti sejenak mendengar jelas ucapan itu. Ia hanya menghela napas panjang dan memilih berlalu. Ia tahu, gosip akan semakin liar kalau ia menanggapinya. Malam itu, Amira duduk di kamarnya, termenung. Ia ingat tawa kecil yang pernah lolos darinya. Ingat bagaimana Aldo selalu berusaha mencairkan suasana meski sering gagal. Ada rasa hangat yang perlahan tumbuh, tapi ia sendiri bingung mengartikan apa itu. Namun, Amira juga sadar, kehadiran Aldo mulai jadi bahan pembicaraan orang-orang. Ia mendengar bisikan para staf. Ia tahu ada tatapan-tatapan heran yang selalu mengikutinya. Dan itu membuatnya kembali menarik diri, takut kalau semua ini hanya akan membawa masalah. Keesokan harinya, saat Aldo datang, Amira lebih pendiam dari biasanya. Ia hanya menjawab singkat, bahkan kadang tidak menanggapi sama sekali. Aldo menyadarinya. "Amira, apa aku bikin kamu nggak nyaman?" Tanyanya pelan. Amira menoleh sekilas, lalu menggeleng. "Bukan, aku hanya ingin sukan orang lain memperhatikan." Aldo terdiam, mencoba memahami maksudnya. Kalau itu soal gosip, biarin aja. Orang lain selalu punya omongan. Yang penting kita tahu maksud kita sendiri. Amira menatapnya sebentar, lalu kembali memalingkan wajah. Ada kilatan ragu di matanya, tapi juga kelegaan kecil mendengar kata-kata itu. Hari-hari berikutnya berjalan dengan suasana yang lebih hati-hati. Aldo tetap mencoba menghibur, tapi ia juga menjaga jarak agar tidak menimbulkan kecurigaan lebih banyak. Meski begitu, gosip tak pernah berhenti. Bahkan suatu hari, salah seorang sepupu Amira yang juga bekerja di perusahaan itu, bernama Kevin, mulai ikut campur. Kevin terkenal ambisius, selalu mencari cara untuk mendapat perhatian sang CEO. "Jadi kamu yang katanya bikin Amira ketawa?" tanya Kevin sinis ketika bertemu Aldo di parkiran. Aldo hanya mengangguk sopan. "Saya hanya menjalankan tugas, Mas." Kevin menyipitkan mata. "Hati-hati ya, jangan pernah berpikir kamu bisa lebih dari sekadar karyawan pendamping. Amira itu bukan gadis biasa." Aldo mengangguk lagi tanpa membalas.
Hari itu suasana di Zahra Group terasa berbeda. CEO besar, ayah Amira, baru saja kembali dari perjalanan bisnis panjang. Kehadirannya membuat seluruh karyawan lebih sibuk dari biasanya. Laki-laki paruh baya itu dikenal tegas, berwibawa, dan tidak pernah main-main dalam urusan pekerjaan maupun keluarga. Aldo sempat gugup ketika mendengar kabar bahwa dirinya dipanggil langsung oleh sang CEO. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi. Apakah karena gosip yang makin liar? Atau justru karena keberhasilannya membuat Amira sedikit berubah? Di ruang kerja megah di lantai teratas, Aldo berdiri dengan tangan gemetar. Sang CEO duduk di balik meja besar dari kayu mahal, menatapnya tajam dengan sorot mata yang sulit diterjemahkan. "Kamu Aldo ya?" Suaranya berat dan dalam. "Iya, Pak. Aku dengar Amira mulai tertawa sejak kamu hadir." Aldo terdiam, lalu mengangguk. "Mungkin, iya Pak. Tapi semua itu tidak saya rencanakan. Saya hanya berusaha menemani Amira dengan tulus." Sang CEO menyandarkan tubuhnya. "Kamu tahu, sudah bertahun-tahun aku mencoba segala cara agar Amira bisa tersenyum. Psikolog, terapis, bahkan hiburan mahal. Tapi semuanya gagal. Lalu tiba-tiba kamu datang, seorang pemuda biasa, dan bisa menembus dinding hatinya." Aldo tidak berani menatap langsung. "Saya tidak tahu kenapa, Pak. Mungkin Amira hanya merasa lebih nyaman dengan saya." Sang CEO menghela napas panjang. Untuk sesaat, raut kerasnya luluh, berganti dengan ekspresi lelah seorang ayah. "Ada sesuatu yang harus kamu tahu, Aldo. Rahasia yang tidak pernah kami buka keluar." Aldo mengangkat wajahnya, menunggu dengan hati berdebar. "Amira mengalami kecelakaan mobil 5 tahun lalu," lanjut sang CEO pelan. "Kecelakaan itu merenggut ibunya, istriku. Sejak saat itu, Amira tidak hanya kehilangan kemampuan berjalan, tapi juga kehilangan sebagian semangat hidupnya. Ia menutup diri, tidak lagi percaya pada orang lain. Trauma itu membuatnya dingin dan sulit tersenyum." Aldo merasakan dadanya sesak. Ia bisa membayangkan betapa berat beban yang dipikul gadis itu. Tidak hanya fisik yang terikat kursi roda, tapi juga luka batin yang belum sembuh. "Dan aku..." Suara sang CEO bergetar sejenak. "Aku merasa bersalah, karena aku yang menyetir mobil waktu itu." Aldo menatap pria itu dengan mata melebar. Jadi, ternyata bukan hanya Amira yang terjebak dalam kesedihan, tapi juga ayahnya sendiri. "Sekarang kamu mengerti," kata sang CEO dengan nada tegas lagi. "Tugasmu di sini bukan sekadar menemani Amira. Aku ingin kamu benar-benar membantu dia menemukan kembali dirinya. Tapi ingat, jangan pernah melampaui batas. Aku tetap ayahnya, dan aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya." Aldo mengangguk dalam, suaranya mantap. "Saya mengerti, Pak. Saya tidak akan pernah berniat menyakiti Amira. Justru saya ingin dia kembali bahagia, meski hanya sedikit demi sedikit." Sang CEO menatapnya lama, lalu akhirnya mengangguk kecil. "Baik, aku akan mempercayaimu, untuk sementara." Namun masalah tidak berhenti di situ. Kevin, sepupu Amira yang sejak awal tidak suka dengan kehadiran Aldo, semakin terang-terangan menunjukkan penolakannya. Suatu sore, ketika Aldo sedang mendorong kursi roda Amira di taman, Kevin datang menghampiri dengan wajah penuh sinis. "Amira, kenapa kamu mau ditemani orang seperti dia? Dia bukan siapa-siapa. Kalau kamu butuh teman, aku sepupumu sendiri bisa melakukannya." Amira menatap Kevin dingin. "Kalau memang bisa, kenapa selama ini kamu tidak pernah mencoba?" Kevin terdiam, wajahnya memerah karena malu sekaligus marah. "Aku hanya tidak mau ada orang asing masuk ke dalam keluarga kita. Apalagi orang rendahan seperti dia." Aldo ingin menjawab, tapi Amira lebih dulu berkata dengan suara tegas, "Kevin, cukup. Aku yang menentukan siapa yang membuatku nyaman, bukan kamu." Untuk pertama kalinya, Amira benar-benar membela Aldo di depan orang lain. Meskipun suaranya tidak keras, namun ketegasan itu cukup membuat Kevin terdiam dan pergi dengan wajah geram. Setelah Kevin pergi, Aldo menunduk pada Amira. "Terima kasih sudah membelaku." Amira hanya menoleh sebentar, lalu berkata pelan, "Aku tidak suka orang lain mengatur hidupku." "Kamu berapa, Aldo, nah kamu tidak memaksa. Kamu hanya ada di sini." Hati Aldo bergetar mendengar kata-kata itu. Ia sadar, kepercayaan Amira padanya semakin kuat. Namun di balik itu, ia juga tahu tantangan ke depan akan semakin berat. Di dalam hati, ia berjanji, apapun yang terjadi, ia tidak akan mundur. Karena kini, ia bukan hanya ingin menjalankan tugas. Ia benar-benar ingin melihat Amira kembali menemukan senyumnya. Dan mungkin suatu hari, tertawa lepas tanpa beban. Namun janji itu segera diuji. Gosip makin besar, tekanan dari keluarga semakin kuat,
Dan Kevin mulai merencanakan cara untuk menyingkirkan Aldo dari sisi Amira. Sementara itu, rahasia lain yang lebih dalam tentang masa lalu Amira mulai perlahan muncul ke permukaan, rahasia yang bisa mengubah segalanya. Beberapa hari setelah percakapan dengan ayah Amira, suasana di rumah besar keluarga Zahra semakin tegang. Kevin mulai berani bergerak terang-terangan. Ia menyebarkan kabar bahwa Aldo hanyalah seorang oportunis yang mendekati Amira demi kepentingan pribadi. Tidak sedikit karyawan yang mulai bimbang. Ada yang percaya gosip itu. Ada pula yang tetap yakin bahwa Aldo tulus. Aldo sendiri tidak pernah membela diri berlebihan. Ia tahu bahwa semakin ia menyangkal, semakin gosip akan berkembang liar. Yang bisa ia lakukan hanyalah terus menemani Amira dengan apa adanya. Namun, gosip itu akhirnya sampai ke telinga Amira. Malam itu, ia memanggil Aldo ke ruang pribadinya. Dengan wajah serius, Amira menatapnya lama. Mereka bilang, "Kamu mendekatiku karena harta dan posisiku," ucap Amira pelan. Aldo terdiam. Ia tidak kaget, karena sudah menduga hal itu cepat atau lambat akan sampai juga. Ia menarik napas panjang, lalu menjawab tenang. "Kalau aku hanya mau harta, mungkin sejak awal aku sudah berpura-pura manis, menuruti semua yang kamu mau. Tapi kenyataannya, aku malah sering bikin kamu kesal dengan ocehan cerewetku, kan?" Amira menatapnya dalam, lalu perlahan menunduk. Bibirnya bergerak kecil, menahan senyum yang nyaris muncul. "Itu benar!" Hening sejenak. Lalu Amira melanjutkan dengan suara yang lebih lembut. "Aldo, kamu benar-benar berbeda. Kamu tidak pernah melihatku hanya sebagai gadis di kursi roda. Kamu bicara denganku seolah aku normal, sama seperti orang lain. Dan itu membuatku merasa hidup lagi." Mata Aldo memanas mendengar pengakuan itu. Ia merasakan betapa besar luka yang selama ini Amira sembunyikan. "Aku janji, Amira," kata Aldo tulus. "Aku tidak akan pergi. Selama kamu masih mau aku ada di sini, aku akan tetap menemanimu." Tepat saat itu, pintu kamar terbuka keras. Kevin masuk dengan wajah marah, diikuti 2 orang penjaga. "Cukup, Aldo. Kamu sudah melampaui batas. Amira, kamu tidak sadar kalau dia hanya memanfaatkan kelemahanmu? Dia bukan siapa-siapa. Apa kamu mau mempercayakan hatimu pada orang yang bahkan tidak punya masa depan jelas?" Amira membelalakkan mata. "Kevin, hentikan! Kamu tidak tahu apa-apa tentang Aldo." Kevin mendengus. "Aku tahu lebih banyak daripada yang kamu kira. Aku sudah menyelidikinya. Dia cuma pemuda miskin yang tidak punya pekerjaan tetap. Orang seperti itu tidak pantas ada di sisimu." Aldo maju selangkah, menatap Kevin dengan tenang. "Benar, aku tidak kaya, tidak punya jabatan tinggi. Tapi justru karena itu aku tidak punya apa-apa untuk ditawarkan selain ketulusan. Kalau itu masih salah menurutmu, silakan benci aku. Tapi jangan paksa Amira untuk kembali sendirian." Suasana hening. Amira menatap Aldo dengan mata berkaca-kaca, lalu mengalihkan pandangan ke Kevin. "Aku sudah memilih, Kevin. Aku tidak peduli masa lalu Aldo atau statusnya. Yang aku tahu, bersamanya aku bisa kembali merasakan bahagia. Dan itu lebih berharga dari semua harta di dunia." Kevin terdiam, wajahnya memerah karena marah sekaligus malu. Ia tidak bisa membantah lagi. Dengan gerakan kasar, ia keluar meninggalkan ruangan, diikuti para penjaga. Setelah kepergian Kevin, Amira menunduk. Air mata jatuh membasahi pipinya. "Aku capek, Aldo. Capek selalu dianggap rapuh. Selalu dikurung dalam pandangan orang lain. Kamu satu-satunya yang tidak memperlakukan aku seperti itu." Aldo mendekat, berlutut di hadapan Amira. "Kamu tidak rapuh, Amira. Kamu hanya terluka. Dan luka itu tidak bisa hilang seketika, tapi aku akan ada di sini sampai kamu sembuh. Aku janji." Amira terisak, lalu tanpa sadar tertawa kecil di sela tangisnya. Tawa itu terdengar jujur, bebas, dan berbeda dari sebelumnya. Seakan semua beban yang ia simpan perlahan runtuh. Beberapa hari kemudian, gosip tentang Aldo dan Amira kembali menyebar. Namun kali ini berbeda. Para karyawan sendiri mulai menyaksikan perubahan Amira yang nyata. Ia lebih sering keluar kamar, berani berbicara dengan staf, bahkan sesekali tertawa kecil ketika Aldo ada di dekatnya. Sang CEO pun akhirnya berbicara di depan semua manajer. Dengan suara tegas ia berkata, "Saya tahu banyak yang meragukan Aldo. Tapi faktanya, sejak dia datang, putri saya mulai hidup kembali. Dan itu lebih berharga daripada apapun. Mulai hari ini, tidak ada yang boleh menghalangi Aldo menemani Amira." Ruangan itu hening. Tidak ada yang berani membantah. Bahkan Kevin hanya bisa menunduk, menerima kenyataan pahit. Aldo sendiri tidak menganggap itu sebagai kemenangan.
Baginya, kemenangan sejati adalah melihat Amira perlahan menemukan kembali senyumnya. Dan kini ia tahu perjalanan mereka masih panjang, tapi setidaknya mereka tidak lagi sendirian. Sore itu, di taman kecil dengan kolam ikan yang sama, Amira menatap langit senja sambil berkata, "Aldo, aku rasa aku mulai percaya kalau hidupku belum berakhir. Mungkin kursi roda ini akan selalu jadi bagian dari diriku. Tapi itu bukan alasan untuk berhenti tertawa." Aldo tersenyum, mendorong kursi roda Amira pelan. "Itu karena kamu lebih kuat dari yang kamu kira, Amira. Dan aku bangga bisa berada di sisimu." Amira menoleh, matanya berbinar. Untuk pertama kalinya ia tertawa lepas, tulus, tanpa berusaha menahan. Suara tawanya menggema di taman, membuat beberapa staf yang lewat terhenti, menatap dengan mata tak percaya. Benar adanya. Tidak ada yang percaya saat pertama kali Aldo berhasil membuat Amira tertawa. Tapi kini, mereka semua menyaksikan sendiri. Gadis yang dulu dingin dan terkurung dalam kesedihan, akhirnya menemukan cahaya baru. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga kisah ini bisa menjadi inspirasi dan pelajaran tentang arti cinta, kesetiaan, dan harapan. Dan jangan lupa untuk like dan komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sampai jumpa di kisah selanjutnya, tetap semangat dan terus tebarkan kebaikan.